Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak Guru hebat. Selamat datang di refleksi pembelajaran kurikulum. Mengapa kurikulum harus berubah? Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu sendiri belum ada yang mengikat sampai sekarang. Karena kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum sering dimaknai dengan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Menurut Rob Tyler, dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat, evaluasi. Kalau secara umum, komponen kurikulum di beberapa negara ada 3. 1. Tujuan atau konten. Kedua, panduan pedagogik. Dan ketiga, panduan asesmen. Apa peran dan fungsi kurikulum? Peran dan fungsi kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan untuk memandu dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang dikatakan baik yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan zamannya. Pentingnya perubahan kurikulum dari zaman ke zaman karena kurikulum sendiri itu merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Untuk mengadaptasi kurikulum, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah masing-masing. Karena ekosistem di sekitar sekolah itu berbeda-beda. Untuk merancang kurikulum operasional sekolah, harus mengetahui kerangka dasar kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua, profil pelajar Pancasila, yang ketiga, struktur kurikulum, keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan terakhir, capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Secara berkala, perlu dievaluasi. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmennya yang didiskusikan untuk 1 tahun ke depan. Evaluasi muatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik. Terdapat 5 prinsip dalam mengembangkan KOSP. Yang pertama ada berpusat pada murid, kedua kontekstual, ketiga esensial, keempat akuntabel, dan terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.